Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak tangguh dan kreatif. Sudah siap untuk belajar hari ini? Kita akan belajar tema 8, subtema 2, pembelajaran 4. Marilah kita berdoa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik anak-anak, silakan membuka halaman 62, pembelajaran 4. Masih banyak anak sering menonton televisi. Menonton televisi terlalu lama membuat mata lelah. Carilah kegiatan lain yang lebih berguna untuk mengisi waktumu seperti cerita berikut. Mengisi waktu. Ino lebih suka mengisi waktu dengan belajar saat Arin menonton televisi. Ino berlatih menari untuk kegiatan sekolah. Ino berlatih dari pukul 15.30 hingga 16.00. Arin menonton televisi dari pukul 15.00 hingga pukul 16.00. Ibu mengingatkan Arin terlalu lama menonton televisi membuat mata lelah. Lebih baik Arin belajar seperti Kak Ino. Nah anak-anak, kalau kalian menonton televisi jangan terlalu lama ya. Gunakan waktu kalian untuk hal-hal yang lebih berguna. Misalnya belajar, mengerjakan tugas, membantu orang tua, dan lain sebagainya. Sekarang bawahnya kita akan memberi tanda centang untuk pilihan jawaban yang benar. Nomor 1. Tanda baca titik ditulis pada akhir kalimat. 2. Pada penulisan pukul 15.30, tanda baca titik memisahkan penulisan bilangan jam dengan menit. Yang depan adalah jamnya, kemudian yang belakang adalah menitnya. Nomor 3, tanda baca titik menandai akhir kalimat. Halaman 63. Buatlah 4 contoh kalimat yang menggunakan tanda baca titik. Nah, anak-anak nanti bisa membuat sendiri kalimatnya. Boleh tanda titiknya di akhir kalimat atau boleh juga tanda titiknya untuk memisahkan antara jam dengan menit. Ya. Kita lanjutkan yang bawah ini. Tahukah kamu dari pukul 15.00 hingga pukul 16.00 ini berarti jarum jam bergerak satu angka. Pukul 15 itu pukul 3 sore. Sampai pukul 4 sore. Jarum pendeknya bergerak satu angka dari angka 3 ke angka 4. Jarum jam bergerak satu angka bila jarum menit bergerak dari angka 12 dan kembali ke angka 12. Nah, jarum pendeknya tadi bergerak satu angka, sementara jarum panjangnya bergeraknya berputar dari angka 12 terus berputar sampai angka 12 lagi. Ya, ini perputarannya jarum panjang. Kemudian pergerakan tersebut sama dengan 60 menit. Ini berarti 1 jam sama dengan 60 menit. Nah, perputaran jarum panjang tadi ini
lamanya adalah 60 menit. Jarum menit bergerak dari angka 6 ke angka 12. Pergerakan tersebut sama dengan 30 menit. Nah, sekarang kalau jarum menit atau jarum yang panjang ini bergerak dari angka 6 ke angka 12, ini berarti 30 menit. Pergerakannya membentuk setengah lingkaran ini ya, dari sini ke sini setengah lingkaran. Adapun jarum jam bergerak dari titik di antara angka 3 dan 4 menuju titik pada angka 4. Jarum pendeknya berada di tengah-tengah antara 3 dan 4. Ini namanya pukul 15.30 atau setengah 4. Ya, boleh kalian membacanya pukul setengah 4. Kalau misalnya belum paham untuk untuk jam yang tengahan seperti ini, boleh bertanya pada orang tua ya. Jadi Bu Ranum ulangi kesimpulannya untuk jam setengah adalah misalnya 15.30 itu dibaca setengah 4. Jarum panjang menunjuk angka 6 dan jarum pendek menunjuk di antara 3 dan 4. Misalnya seperti itu. Oke. Kita lanjutkan halaman 64. Gambarkan jarum jam sesuai pernyataan. Nah, anak-anak silakan anak-anak nanti menggambar ya jarum jamnya sesuai dengan pernyataan pada soal. Nomor 1, anak-anak bermain sejak pukul 14.00. Mereka bermain hingga pukul 15.00. Nah, berarti mulainya pukul 14.00. Pukul berapa itu? 14. Pukul 2 siang. Kemudian selesainya pukul 15.00 yaitu pukul 3 sore. Nah, gambarnya seperti ini anak-anak ya. Jarum pendek menunjuk angka 2, jarum panjang menunjuk angka 12. Kemudian yang ini pukul 15, jarum pendek menunjuk angka 3, jarum panjang menunjuk angka 12. Silakan anak-anak menggambar di bukunya masing-masing. Nomor 2, pertandingan bola dimulai pada pukul 19.00. Pukul 19 itu pukul 7 malam. Jarum pendek menunjuk angka 7, jarum panjang menunjuk angka 12. Pertandingan bola berakhir pada pukul 20.30. Nah, 20.30 itu boleh kalian membacanya setengah 9. Berarti jarum pendek menunjuk di antara angka 8 dan 9 di tengah-tengahnya ya. Jarum panjang menunjuk angka 6. Jadi kalau jam setengahan itu jarum panjangnya menunjuk angka 6. Tapi kalau jam yang tepat itu menunjuk jarum panjangnya menunjuk angka 12. Oke, sudah ya anak-anak ya. Kita lanjutkan sekarang yang B. Tentukanlah waktu berikut dalam menit. Perhatikan contoh. 1 jam 30 menit sama dengan titik-titik menit. 1 jam ini kan 60 menit. Berarti 60 menit ditambah 30 menit sama dengan 90 menit. Sekarang kita kerjakan, anak-anak nulis ya. Yang pertama, 1 jam sama dengan 60 menit. 2 jam sama dengan 60 tambah 60. 60-nya ada 2.
sama dengan 120 menit. 3 jam sama dengan 60-nya ada 3. 60 tambah 60 tambah 60 sama dengan 180 menit. Bawahnya 1 jam 30 menit. Ini sudah ada di contoh, tinggal menulis saja 60 ditambah 30 menit sama dengan 90 menit. Yang terakhir 2 jam 30 menit. 2 jam itu tadi ini ya, 2 jam 120 menit. Berarti ini 120 tambah 30 sama dengan 150 menit. Atau boleh juga kalian menulis caranya seperti ini. 2 jam. Berarti 60-nya ada 2. 60 tambah 60 tambah ini 30 menit. Hasilnya sama ya, 150 menit. Oke, kita lanjutkan halaman 65. Ino berlatih menari dengan pola lantai. Pola lantai dibuat untuk memperindah tari. Tahukah kamu ada beberapa macam pola lantai? Nah, pola lantai itu ada 3. 1. Pola lantai lurus depan ke belakang atau vertikal. Nah, seperti ini ya. Ini yang depan, ini yang belakang. Lurus dari depan ke belakang. Pada pola lantai ini, penari membentuk garis lurus atau vertikal dari depan ke belakang atau sebaliknya. Jadi boleh dari depan ke belakang atau dari belakang ke depan juga boleh. Yang kedua, pola lantai lurus ke samping atau horizontal. Nah, sekarang lurusnya ke samping atau horizontal. Pada pola lantai ini, penari berbaris membentuk garis lurus ke samping atau horizontal. Yang ketiga, pola lantai diagonal. Pada pola lantai ini, penari berbaris membentuk garis menyudut ke kanan atau ke kiri. Jadi seperti tanda silang seperti ini. Yang keempat, maaf ya, tadi Branum bilang 3. Yang betul ada 4, maaf. 4. Pola lantai melingkar. Pada pola lantai ini, penari membentuk garis lingkaran. Nah, jadi ada 4 pola lantai dalam menari. Lurus depan ke belakang, lurus ke samping, diagonal, dan melingkar. Sekarang halaman 66. Tara dan teman sekelompoknya akan mementaskan tarian. Semua anggota kelompok setuju pola lantai melingkar kecuali Tara. Tara menginginkan pola lantai lurus ke samping. Karena keinginannya tidak disepakati, Tara tidak ikut berlatih. Apakah sikap Tara menunjukkan persatuan dalam keberagaman? Menurut kalian bagaimana anak-anak sikap Tara ini? Dia tidak setuju dengan pendapat teman-temannya, kemudian Tara marah ya, sehingga tidak mau mengikuti latihannya. Sikap Tara yang seperti ini tidak menunjukkan persatuan dalam keberagaman. Apa yang kamu lakukan jika kamu menjadi teman sekelompok Tara? Tentunya kalau kita menjadi temannya Tara, kita akan menasihati Tara supaya tidak bersikap seperti itu. Nah, ini salah satu contoh rencana tarian kelompok ya yang akan ditarikan oleh
kalian. Sebenarnya kalian harus menarikan ini di kelas, tapi karena kita tidak masuk ya cukup dipelajari saja ya. Misalnya kita menyusun judul tarinya apa? Judul tari petani. Kemudian geraknya apa? Gerak tari meniru gerakan petani menanam jagung. Kemudian jumlah penarinya berapa? Misalnya ini 8 anak. Kemudian menentukan pola lantainya apa? Ini misalnya lurus dan diagonal. Kemudian digambar pola lantainya. Kalau lurus seperti apa? Seperti ini. Kemudian diagonal seperti apa? Seperti ini. Kemudian menentukan iringan tarinya apa. Kalau ini lagu menanam jagung. Ini hanya contoh anak-anak ya. Contoh rencana kelompok dalam menampilkan tari di depan kelas. Oke anak-anak, materi hari ini untuk tematik sudah selesai. Kita baca hamdalah ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Beranem ingatkan, tugas classroom masih banyak loh yang belum mengerjakan. Tugas yang kemarin-kemarin, ayo walaupun puasa tetap harus semangat belajar. Dan tugasnya Buranum kan juga tidak terlalu banyak kan? Tidak sulit juga. Kalian bisa minta tolong pada orang tua kalau misalnya belum paham. Oke anak-anak ya, tetap semangat belajar di rumah, tetap semangat berpuasa, lakukan hal-hal yang baik, sholat fardu, jangan lupa sholat sunnah, lakukan membantu orang tua. Oke, semoga anak-anak semuanya selalu sehat dan ceria. Terima kasih anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.